Hi everyone, welcome back to my channel. Jadi video kali ini adalah skincare series part 3. Nah, di part ketiga kali ini aku akan ngebahas apa aja fungsi ingredient yang biasa kalian temukan di skincare kalian. Buat teman-teman yang masih baru di sini, halo, tiap hari Jumat aku bikin skincare series di mana aku ngebahas tentang skincare. Nah, untuk episode pertama dan kedua aku akan taruh di description box, jadi jangan lupa untuk cek description box. Oke, jadi sekarang tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung saja mulai ke videonya. Oke, jadi ingredient pertama yang sering kalian lihat di skincare kalian itu adalah paraben. Nah, paraben itu apa sih? Terus juga ada gosip-gosip gitu ya kan, katanya paraben itu berbahaya untuk kita. Jadi, paraben itu adalah sebuah pengawet dan itu ada di hampir semua beauty product. Ada di shampoo, ada di sabun, terus juga ada di skincare. Pokoknya dia tuh ada di hampir semua beauty product. Nah, paraben ini tuh bisa kalian temukan di skincare, ada beberapa namanya juga, ada methyl paraben, propyl paraben, butyl paraben, dan juga ethyl paraben. Fungsinya sebagai pengawet, dia pun juga antibakteri dan juga jamur. Sempat ada isu-isu juga kan yang bilang paraben itu tuh nggak bagus untuk kita, karena ada research yang mengatakan kalau paraben itu tuh ditemukan di kanker payudara. Tapi belum ada research yang mengatakan bahwa paraben itu menyebabkan kanker payudara. Nah, untuk konklusinya, paraben ini sebenarnya tidak bahaya untuk kita karena belum ada research yang mengatakan kalau paraben ini tuh bisa menyebabkan kanker. Aku sendiri nggak masalah dengan paraben, tapi kalau misalkan tidak mau menggunakan paraben di skincare kalian, it's okay, it's your choice. Selanjutnya ada parfum atau fragrance. Nah, parfum ini tuh fungsinya hanya untuk memberi wangi pada skincare kalian. Biasanya untuk yang kulitnya jenisnya sensitif itu bisa iritasi kalau misalnya pakai produk yang menggunakan fragrance yang terlalu banyak. Ada beberapa orang yang sensitif sama fragrance. Jadi parfum di skincare itu ada 3 macam. Ada yang natural, itu natural tuh bisa diambil dari ekstrak buah citrus dan juga bunga. Terus juga ada essential oils, ini rata-rata diambil dari plants gitu oilnya. Dan ada yang sintetis, jadi sintetis ini tuh dari bahan kimia. Apakah parfum itu bagus atau enggak di dalam skincare? Sebenarnya seperti aku bilang tadi di awal, parfum itu fungsinya hanya untuk memberikan wangi di skincare kalian. Aku nggak nyaranin buat teman-teman yang punya kulit sensitif untuk pakai produk yang mengandung cukup banyak parfum, karena itu bisa membuat kulit kalian iritasi dan juga bisa menjadi alergi di kulit kalian. Untuk mengetahui jenis kulit kalian apa, kalian bisa nonton part 1, itu nanti aku akan taruh linknya di description box. Selanjutnya kita ada SLS. SLS atau sodium lauryl sulfat itu juga banyak isu negatifnya, seperti kandungan ini tuh bisa menyebabkan kanker. Sebenarnya tidak, karena belum ada research juga yang membuktikan kalau kandungan ini tuh bisa menyebabkan kanker. SLS ini tuh biasa banyak digunakan di produk-produk pembersih seperti face wash. SLS ini tuh adalah surfaktan yang fungsinya tuh untuk menangkap debu. Terus dia pun juga yang bikin busa gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu cuci muka terus busanya banyak, itu biasanya kandungannya itu mengandung SLS yang cukup banyak. Karena terlalu banyak busa, dia tuh bikin muka kita jadi keset. Jadinya dia membuat kulit kita lebih kering dan juga bisa iritasi. Kalau untuk teman-teman yang kulitnya kering, tidak disarankan untuk menggunakan produk yang SLS-nya tinggi, soalnya itu bisa bikin kulit kalian makin kering. Oke, selanjutnya ada lagi alkohol. Sebenarnya apa sih fungsi alkohol di dalam skincare itu? Alkohol tuh juga salah satu bahan pengawet. Terus dia pun juga membuat tekstur produk itu menjadi lebih ringan. Apakah alkohol itu bagus atau enggak di skincare? Nah, sebenarnya kalau misalnya alkohol itu ada bahan utama, itu tidak bagus karena itu bisa membuat kulit kita menjadi kering dan juga jadi iritasi dan bisa breakout. Tapi alkohol itu tuh dibagi 2 macam. Ada yang good alcohol dan juga ada yang bad alcohol. Kalau yang good alcohol atau fatty alcohol itu fungsinya memperkuat skin barrier. Mereka adalah emollient yang berfungsi untuk menjaga kulit dan juga memberikan moisturize ke kulit kita. Ini adalah list alkohol yang baik itu apa aja. Selanjutnya ada yang namanya bad alcohol. Nah, bad alcohol ini yang bikin kulit kita tuh kering. Kalian bisa baca di sini listnya apa saja. Kalau bisa dicatat juga lebih baik. Oke, selanjutnya kita ada silikon. Nah, silikon ini fungsinya di skincare itu adalah membuat tekstur produknya jadi gampang untuk di spread. Terus dia pun juga mengunci moisture. Dia tuh bikin kulit kita tuh jadi lebih silky smooth, dan juga dia pun juga bisa ngisi wrinkles dan juga smile lines kita. Makanya kalau misalnya kita pakai produk yang mengandung silikon, itu emang muka kita tuh jadi kelihatannya tuh lebih halus dan lebih lembut gitu. Silikon ini tuh tidak komedogenik, tapi kalau misalnya kita pakai ingredients yang komedogenik, dia bisa menyebabkan breakout. Contohnya
produk yang komedogenik itu adalah coconut oil. Misalnya nih ya, kita pakai coconut oil dulu nih, baru kita pakai produk yang mengandung silikon. Nah, si coconut oilnya itu tuh bakal terperangkap di pori-pori gitu, soalnya si silikonnya itu tuh kayak udah ada di atasnya dan dia tuh nggak bisa keluar lagi gitu. Jadinya ini bisa menyebabkan breakout. Oke, selanjutnya ada mineral oils. Nah, ini fungsinya tuh hanya untuk memberi moisture pada kulit kita. Kalau yang cosmetic grade mineral oil itu nggak clog pore karena ingredientsnya ini tuh oil. Kalau misalnya kita udah pakai ini, skincare yang lain tuh nggak bisa nyerap gitu. Kalau misalnya kita udah pakai mineral oil terus kita timpa atasnya dengan misalnya serum yang mengandung niacinamide atau retinol, itu dia tidak akan menyerap ke dalam gitu. Tidak disarankan untuk teman-teman yang punya acne prone skin, soalnya dia bisa menyebabkan breakout. Selanjutnya ada niacinamide. Niacinamide ini adalah vitamin B3. Fungsinya itu tuh untuk mencerahkan kulit, terus juga untuk mencegah aging, anti-inflamasi, dan juga dia bisa mengecilkan pori-pori. Ini adalah salah satu active ingredients yang tingkat bikin kulit iritasinya itu tuh rendah gitu. Nah, selanjutnya kita ada retinol. Retinol ini adalah vitamin A. Itu adalah antioksidan. Fungsinya itu untuk menghilangkan sel kulit mati, memudarkan dark spot. Terus dia pun juga membuat kulit kita tuh lebih elastis. Dia itu tuh mempercepat regenerasi kulit dan dia tuh cocok untuk teman-teman yang punya concern kulitnya tuh fine lines atau wrinkle. Tapi kalau misalnya kebanyakan pakai retinol, itu tuh dia bisa bikin kulit kering dan juga merah-merah. Jadi diperhatikan ya jumlah pemakaiannya. Selanjutnya kita ada ascorbic acid atau vitamin C. Jadi vitamin C itu fungsinya itu untuk mencerahkan kulit kita. Agak mirip-mirip ya sama yang retinol. Dia pun juga fungsinya untuk memudarkan dark spot dan juga prevent dari wrinkle. Nah, selanjutnya ada AHA, BHA dan juga PHA. Besi, AHA, BHA dan PHA. Jadi AHA itu adalah alpha hydroxy acid. Dia tuh fungsinya untuk mengeksfoliate kulit kita. Dia itu water soluble dan fungsinya itu adalah untuk menghilangkan dead skin cell yang ada di kulit kita. Dan biasa AHA ini tuh lebih cocok untuk teman-teman yang kulitnya kering. Salah satu acid yang termasuk AHA itu adalah glycolic acid. Selanjutnya ada BHA. BHA itu adalah beta hydroxy acid. Nah, ini itu oil soluble. Terus dia tuh bisa mengunclog pores. Dia tuh bisa kayak lebih penetrasi ke lebih dalam lagi. Dia bisa masuk ke pori-pori. Jadi dia tuh bisa yang kayak ngebantu untuk ngehilangin komedo. Dia tuh cocok untuk yang kulitnya berminyak. Dia pun juga anti-inflamasi. Dan acid yang mengandung BHA itu adalah salicylic acid. Jadi kalau misal kalian pengen cari chemical exfoliator, kalian bisa pakai produk yang mengandung AHA atau glycolic acid untuk kulit kering. Terus untuk kulit berminyak kalian bisa menggunakan salicylic acid atau BHA. Selanjutnya ada PHA. Nah, PHA ini adalah polyhydroxy acid. Dia itu tuh mirip sama AHA, tapi dia tuh molekulnya tuh lebih gede lagi dari AHA. Jadi dia itu tuh lebih ringan lagi dari AHA. Nah, ini lebih cocok buat teman-teman yang kulitnya sensitif karena tuh dia lebih pelan untuk penetrasi ke dalam kulit. Jadi dia tuh less irritating, makanya cocok untuk yang kulitnya sensitif. Selanjutnya adalah hyaluronic acid. Sebenarnya hyaluronic acid ini tuh udah ada di kulit kita naturally. Nah, tapi biasanya kita menggunakan hyaluronic acid itu untuk ngebikin kulit kita tuh lebih plump dan juga untuk ngehydrate kulit kita. Biasanya juga cairan hyaluronic acid ini tuh digunakan untuk filler. Jadi kalau misalnya ada yang lihat filler bibir, filler dagu dan lain-lain, itu biasanya menggunakan hyaluronic acid. Jadi kalau misalnya kalian pengen cari skincare yang bikin kulitnya dewy, bikin kulitnya glowing, terus juga butuh moisturizer, bikin kulitnya lebih hydrate gitu, kalian bisa cari produk yang mengandung hyaluronic acid. Nah, selanjutnya ini pun juga ada lactic acid. Lactic acid ini itu sama kayak AHA, tapi dia tuh juga larger molecules gitu. Mungkin ini bisa masuk ke PHA kali ya. Dia tuh fungsinya tuh lebih ke exfoliate bagian luar kulit gitu. Jadi untuk bagian dead skin cell tapi lebih pelan. Ada lagi yang namanya azelaic acid. Azelaic acid ini pun juga exfoliant sama seperti AHA. Dia tuh cocok untuk semua skin type, tapi buat teman-teman yang punya kulit yang jerawat atau rosacea dan hyperpigmentations bakal lebih berasa gitu efeknya. Soalnya dia tuh fungsinya antibakterial juga. Azelaic acid ini tuh bisa bikin kulit iritasi kalau kita tidak menggunakan sunscreen. Jadi setelah menggunakan azelaic acid, kita tuh harus menggunakan sunscreen. Sama yang untuk semua chemical exfoliator, kalian juga harus menggunakan sunscreen setelah menggunakan produk yang mengandung AHA BHA. Soalnya kulit kita tuh bisa jadi lebih sensitif terhadap sinar UV. Oke, selanjutnya ada benzoyl peroxide.
Benzoyl peroxide ini itu tuh fungsinya untuk membunuh bakteri yang ada di dalam kulit kita. Nah, dia pun juga kalau misalnya untuk yang teman-teman yang punya kulit berjerawat itu fungsinya tuh untuk langsung kayak terus ngebunuh jerawatnya gitu loh. Tapi kalau misalnya kita pakainya terlalu banyak atau pemakaiannya itu tidak sesuai, dia bisa menimbulkan dark spot. Jadi yang ngebedain benzoyl peroxide sama salicylic acid, kalau salicylic acid itu lebih ke komedo ya, fungsinya tuh untuk nge-unclog pores dan juga exfoliate kulit. Nah, sedangkan benzoyl peroxide ini fungsinya itu untuk membunuh bakteri dan juga membunuh jerawat. Oke, terakhir ada ceramide. Ceramide ini adalah fat molecules yang bisa kita temukan di layer atas kulit kita. Dia tuh kayak lem yang nge-hold skin cell kita gitu. Nah, fungsinya ceramides ini itu untuk nge-restore skin barrier. Jadi kalau misalkan mencari produk yang fungsinya itu untuk memperbaiki skin barrier, itu kalian bisa cari produk yang mengandung ingredientsnya itu ceramide. Selain fungsinya itu untuk memperbaiki skin barrier, dia pun juga untuk smoothing kulit kita, terus juga untuk calming. Dia pun juga bisa untuk moisturizing, brightening, dan juga anti-aging. Oke guys, so that's all untuk part ketiga. Semoga ini bisa membantu untuk kalian. Jangan lupa dicatat juga dan diingat. Jadi kalau misalkan lagi beli-beli skincare, kalian tuh bisa tahu gitu loh apa yang kalian butuhkan untuk kulit kalian. Alright guys, so this is the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. And I'll see you in the next video. Bye!